teman-teman, di kota Palembang sudah hadir toko rohani Katolik loh. Letaknya di Jalan Kolonel Atmo nomor 52, tidak jauh dari seberang Gramedia Atmo Palembang. Nama toko rohani itu adalah Rumah Dehonian. Membawa konsep rumahan, interior toko ini sangat homey dan klasik. Nyaman untuk kamu yang ingin merasakan saat teduh dari buku-buku rohani yang disediakan, atau memilih-milih kebutuhan rohanimu sambil menikmati alunan musik gerejani. Kamu bisa mendapatkan buku-buku rohani kesukaanmu, misalnya buku anak, remaja, orang muda Katolik, serta berbagai buku katekese sekitar penerimaan sakramen-sakramen. Demikian juga buku-buku doa devosional, ibadat, dan liturgi. Untuk benda devosional dan liturgi di sini tersedia lengkap. Aneka rosario, salib, serta souvenir, kaos, topi, dan tas bertema rohani. Ada juga paket souvenir seperti paket wedding dan paket rohani untuk souvenir perayaan tertentu dalam keluarga. Misalnya untuk berkat rumah, misa arwah, komuni pertama, ulta kelahiran, atau perkawinan. Peralatan misa untuk imam, lektor, prodiakon, dan misinar pun lengkap. Tahukah kamu, Rumah Dehonian sebenarnya bukan hanya sebuah toko rohani. Ia juga merupakan sebuah penerbit. Kantor penerbit ada di bangunan yang sama, khususnya di lantai 3. Untuk kamu yang ingin mengadakan kegiatan massal seperti rekoleksi, seminar, dan pembinaan lainnya, bisa menggunakan aula lantai 2 yang sangat nyaman. Seperti apa sih rasa nyaman, teduh, dan asrinya Rumah Dehonian? Yuk segera cus ke sini.
Frater, diakon, suster, bapak ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, tahun liturgi C, dengan tema Seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Ia melahirkan seorang putra yang akan mengembalakan semua bangsa. Dialah Yesus Kristus yang telah dibangkitkan sebagai buah sulung. Saudara-saudari terkasih, mohon perhatian untuk informasi berikut ini. Pertama, dihimbau kepada kita semua untuk menonaktifkan dan tidak menggunakan gadget atau handphone sebelum dan selama misa berlangsung demi menjaga kekhusyukan dan suasana doa. Kedua, pada perayaan Ekaristi pagi ini akan diadakan pelantikan pengurus orang muda Katolik San Frades. Marilah kita dukung dalam doa agar OMK kita makin berkembang dalam iman, juga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Senantiasa mengandalkan Tuhan, karena di pundaknya lah masa depan gereja. Yang ketiga, dana solidaritas misa pagi ini diintensikan sebagai kolekte khusus untuk transport Keuskupan Agung Palembang. Terima kasih atas perhatiannya. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SC, Kur dari Crystal Voice, tata laksana dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Hallelujah, hallelujah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini bersama dengan gereja semesta, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ia diangkat ke surga sebagai seorang yang ditinggikan, dimuliakan oleh Allah, bukan karena keistimewaannya, tetapi karena Allah memilihnya. Konsili Vatikan kedua mengajarkan, akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Allah sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Lumen Gentium artikel 59 menuliskan seperti itu. Hari raya ini memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa-doanya agar kita bertumbuh dalam rahmat Tuhan dan semakin berserah pada kehendaknya dan mencari persatuan yang abadi dalam kerajaan surga bersama dengan teman sahabat sepesiaran iman kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk Ekaristi ini. Intensi misa pada hari ini, bersyukur bersama keluarga Martinus Silitonga, mengucap syukur atas ulang tahun anak kami, Cornelius Celo Silitonga, yang kelima. Semoga dilimpahi berkat kesehatan dan rezeki yang berlimpah, bertumbuh sebagai anak yang penuh berkat bagi keluarga. Mendoakan arwah, bersama keluarga Ibu Linho, mendoakan arwah Lodewik Mak Kokua, 34 tahun yang lalu menghadap Tuhan. Yang kedua, Mak Ani, Mak Kok Meng, Mak Kok Weng, Mak Kok Yeng, Mak Kim Fong. Dan kita bawa serta seluruh doa intensi wujud kita masing-masing pada perayaan Ekaristi ini. Kita akui dan sesali segala kedosaan dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu,
telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tatanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir.
sukacita dan sorak-sorai mereka di bawah. Mereka masuk dalam istana raja. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
Ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, anak-anakku sekalian, juga para suster, frater dan diakon, selamat pagi. Selamat pagi. Saudari dan saudaraku, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Berbicara tentang sosok atau figur Maria, tak jarang kita sebagai orang Katolik itu merasa galau, merasa tidak tenang ketika barangkali orang yang seiman, yang tidak seiman dengan kita itu bertanya tentang figur itu, Maria, khususnya kedudukannya di dalam gereja. Biasanya pertanyaan itu akan merambah pada pertanyaan yang lain. Mengapa orang Katolik berdoa rosario? Mengapa orang Katolik mendoakan 3 kali Salam Maria atau novena Salam Maria? Kadang kita menjadi kebingungan untuk menjawabnya. Barangkali karena latar belakang kita kurang memahami dengan baik di mana posisi Maria itu sendiri. Kita mendoakan sampai dengan hari ini dengan tekun dan setia. Barangkali kita juga mempunyai pemahaman. Dan yang kita pahami adalah bahwa kita tidak berdoa kepada Maria, tetapi kita berdoa bersama Bunda Maria, agar Maria menyampaikan kepada putranya. Konsep ini barangkali sudah tertanam di dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita dengan tekun, yakin dan percaya. Tetapi ketika kita harus menjelaskan kepada orang lain, mungkin juga orang yang seiman, bukan hanya yang tidak seiman. Nah, hari ini peringatan atau hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, ini bisa menjadi katekese, bisa menjelaskan untuk mereka yang barangkali bukan mau mempertanyakan, tetapi mengajak kita yang ditanya itu untuk mempertegas. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dalam Lukas 1 ayat 28,
Dikatakan demikian. Ini mau mengatakan persis kedudukan Maria, bahwa ia adalah pribadi yang dikaruniai, yang diberkati. Malaikat yang mengatakan itu. Malaikat. Lalu tadi di dalam kisah bagaimana perjumpaan Maria dengan Elisabet, Elisabet juga mengatakan hal yang istimewa untuk Maria. Diberkatilah, atau terjemahan lain itu terpujilah, yang nantinya dipakai atau sampai dengan hari ini dipakai dalam doa Salam Maria. Diberkatilah atau terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Elisabet mengatakan itu untuk menjelaskan kepada kita di mana posisi Bunda Maria sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang terpuji atau dipuji oleh Allah. Dan tadi di dalam bacaan Injil kita mendengar lagi bagaimana Maria mendengar, menerima pujian baik dari malaikat maupun dari saudarinya sendiri, yaitu Elisabet. Ia tidak menjadi tinggi hati, tetapi sebaliknya Maria dengan rendah hati mengakui kondisi terberkati. Allah yang melakukan karya besarnya melibatkan Maria di dalam rencana Allah. Rencananya apa? Allah mempunyai rencana bahwa semua manusia itu diselamatkan. Setiap manusia dipanggil kepada keselamatan. Manusia akan terberkati atau akan selamat kalau manusia itu mau atau bersedia atau menyediakan dirinya dilibatkan dalam karya keselamatan Allah itu. Kita semua yang menerima rahmat baptisan, kita dilibatkan dalam karya keselamatan itu, memberikan kesaksian kepada dunia, kepada orang-orang terdekat kita atau mereka yang ada di sekitar kita, akan mengalami keselamatan itu melalui kesaksian hidup kita. Manusia yang terberkati akan selamat kalau ia bersedia melibatkan diri dalam karya keselamatan Allah itu. Apa yang Tuhan rencanakan baik, yaitu keselamatan, itu juga akan terjadi kalau kita mau melibatkan diri. Persoalannya adalah sering kita tidak mau melibatkan diri. Kita menolak bahkan ketika Tuhan memanggil agar kita ikut campur tangan dalam keselamatan itu. Mungkin dalam keprihatinan, juga melahirkan kepedulian kepada orang lain, dan seterusnya. Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya, bukan pertama-tama adalah karya pribadi Maria, melainkan karya besar Allah. Mari kita lihat dalam 3 bacaan yang hari ini kita baca dan dengarkan. Dalam bacaan yang pertama tadi diketengahkan kepada kita gambaran tentang tabut perjanjian. Ini konteksnya adalah tabut perjanjian lama, meskipun disampaikan oleh kitab Wahyu, oleh Yohanes. Yang terlihat dari surga, dilanjutkan dengan gambaran perempuan berselubungkan matahari. Baik tabut perjanjian maupun perempuan yang berselubungkan matahari dengan 7 sinarnya itu, keduanya itu menjadi simbol Maria, pribadi yang membawa Sang Sabda Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri itu, ke dunia. Seperti tabut perjanjian berisi mana, loh batu, tongkat Harun, juga demikian Maria mengandung di dalamnya Yesus Sang Roti Hidup, hukum baru, Imam Agung kekal. Maka persis di sini kita menjadi sadar, menjadi tahu, menjadi paham, menjadi mengerti. Bila Allah menjaga dan memuliakan tabut itu sampai di surga, memuliakan tabut atau Maria itu sampai di surga. Itu Yohanes dalam kitab Wahyu dalam bacaan yang pertama. Lalu dalam bacaan kedua, Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Korintus, Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan Maria, orang pertama yang diselamatkan.
Maria mengikuti Kristus putranya dengan cara yang unik. Ia tidak hanya dibangkitkan, tetapi diangkat ke surga. Apa bedanya Maria naik ke surga dengan Maria diangkat ke surga? Tahu? Ini seringkali kita merasa agak sedikit bingung ketika ada konsep, ada perayaan Yesus yang naik ke surga. Sementara Maria diangkat ke surga. Itu juga mau mengatakan kepada kita bagaimana posisi Maria yang tidak bisa dengan sendirinya itu ke surga. Maka dengan dipilihnya diangkat ke surga. Karya besar Allah itulah yang memampukan Maria sampai ke surga. Kesediaan Maria melibatkan dirinya itulah yang membuat Allah mengangkat dirinya ke surga. Lalu di dalam bacaan yang kedua ini Paulus mau menggarisbawahi bahwa ini menjadi bukti nyata bahwa kemenangan Kristus atas dosa dan maut itu sungguh tuntas. Maria menjadi tanda penghiburan bagi kita bahwa maut bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kemuliaan Allah. Maka kalau Maria bisa sampai di surga diangkat oleh Allah, demikian pun kita ketika kita dengan taat dan setia mau melibatkan seluruh hidup kita. Dan dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan bagaimana kidung atau pujian Maria yang sering disebut sebagai Magnificat. Maria tidak meninggikan dirinya, ia hanya memuliakan Allah yang memperhatikan kerendahan hambanya. Inilah rahasia kemuliaan itu. Rahasia kemuliaan itu tak lain adalah terletak pada kerendahan hati. Seringkali dalam relasi kita dengan yang lain, kita mengatakan atau terlontar dalam ungkapan kita, saya sudah bosan, sudah menerima, diperlakukan, direndahkan serendah-rendahnya. Maka saat ini saya tidak mau. Ada sebuah berontak dalam diri kita. Tetapi kita tidak menyadari bahwa di balik sikap kerendahan hati kita, justru kita akan diangkat setinggi-tingginya. Orang akan dipermalukan oleh kerendahan hati. Dan seterusnya. Allah meninggikan orang yang merendahkan dirinya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepadanya. Maka Maria diangkat ke surga karena ia setia dengan penuh kerendahan hatinya itu sejak awal sampai akhir. Meskipun kita akui bahwa Maria bukan orang yang aman-aman saja sempurna. Dia juga mengalami dinamika hidupnya yang tidak mudah, naik turun. Dia bukan sosok yang tanpa persoalan, tetapi Maria juga hidup penuh pergumulan. Tetapi istimewanya adalah Maria berjalan dalam iman. Dalam suka dukanya, dari kelahiran Yesus bahkan sebelumnya ketika ia menerima kabar dari malaikat Gabriel, sampai dengan luka terdalam saat berdiri di kaki salib Tuhan, bahkan sampai memangku, menatang jenazah putranya sendiri, Maria sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan, kerendahan hatinya itu. Maka pengangkatan Maria ke surga menjadi tanda pengharapan bagi kita semua, bahwa kesetiaan kita kepada Allah, meskipun melalui jalan yang begitu sulit dan rumit, berbuah dalam kemuliaan. Allah yang setia kepada Maria, juga sampai dengan hari ini Allah setia kepada kita. Saya mengajak melihat Maria, posisi di mana Maria sebagai versi terbaik hidup manusia yang terbuka terhadap rahmat Allah. Mengapa saya katakan versi terbaik? Karena di dalam hidup kita seringkali kita mempunyai tokoh-tokoh idola di mana itu adalah orang yang istimewa. Tetapi saya mau mengatakan bahwa Maria menjadi versi terbaik dari hidup manusia yang terbuka pada rahmat Allah. Bagi Maria, surga bukan isapan jempol, bukan mimpi kosong, tetapi itu menjadi tujuannya yang dicapai berkat Tuhan yang mengangkatnya naik ke tahta Allah bersama dengan para kudus. Maria diangkat ke surga
menjadi pesta pengharapan bagi kita manusia. Kita diingatkan bahwa hidup ini perjalanan menuju kepada kemuliaan itu, kepada surga itu. Mari kita meneladan iman Maria, kerendahan hatinya, penyerahan dan pelayanannya, agar suatu hari nanti kita pun akan bersatu dengan Allah di dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pelantikan pengurus Orang Muda Katolik Paroki Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Surat keputusan Pastor Kepala Paroki Santo Fransiskus de Sales, protokol nomor 116/SFD/PAS/Romawi 8/2025. Menimbang satu dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan satu, membebaskan dengan hormat pengurus Orang Muda Katolik Paroki Santo Fransiskus de Sales masa bakti sebelumnya sejak berlakunya surat keputusan ini, seraya mengucapkan banyak terima kasih atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada umat Katolik Paroki Santo Fransiskus de Sales, Palembang, khususnya komunitas Orang Muda Katolik. 2. Saudara-saudari yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini menjadi pengurus Orang Muda Katolik Paroki Santo Fransiskus de Sales, Palembang, masa bakti 2025-2028, terhitung sejak berlakunya surat keputusan ini. 3. Surat keputusan ini berlaku selama 3 tahun, sejak 10 Agustus 2025, dan apabila pada saat berakhirnya surat keputusan ini belum ada pembaruan atau pembatalan, maka surat keputusan ini tetap berlaku sampai dikeluarkannya surat keputusan yang baru. 4. Akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya bila ditemukan kekeliruan dan atau kesalahan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 9 Agustus 2025, tertanda Romo Petrus Haryanto SCY. Lampiran surat keputusan pengangkatan pengurus Orang Muda Katolik. Pendamping: Francisca Trihandayani, Veronica Valentin. Ketua Immaculata Silki Venica Secanti. Wakil Ketua Bonifacius Habel Franestio. Sekretaris Atalia Ardel Herlani. Bendahara Grisela Karolin. Bidang liturgia seksi kerohanian Andreana Gesti Christian Dini, Adeline Anastasia. Bidang kerikma seksi pewartaan Anastasia Yuliana. Bidang diakonia seksi minat bakat Samuel Fidelio Cleor, Camelia Fiorenza Herlani, Sylvester Aldi Nugroho. Bidang koinonia seksi persekutuan Yohanes Batista Sandiawan Wijaya, Maria Sekar Ayu. Bidang martiria seksi pekarya Christine Elsa Deborah, Maria Priesta Amingdiro Japa, Marcelus Dwiantoro. Marilah kita semua berdiri, kita membarui iman kita. Sebelum kita membarui iman kita, mari kita sungguh-sungguh mendukung para OMK yang telah menyediakan diri untuk melayani gereja. Dan saya akan menanyakan kesediaan mereka sebelum kita teguhkan bersama. Sebagai pastor kepala paroki sekaligus ketua umum DPP Santo Fransiskus de Sales, saya turut mendukung calon kepengurusan OMK ini.
Sebelum memenuhi permintaan umat untuk melantik kepengurusan ini, saya akan menanyakan pada orang muda ini kesediaan dan kesiapannya untuk menerima dan mengemban tugas suci ini. Saudara-saudari terkasih, bersediakah saudari-saudara menerima dan mengemban tugas suci sebagai pengurus OMK Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudari-saudara menjalankan kepengurusan secara bertanggung jawab dengan segenap kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah kepada kalian? Ya, kami bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudari-saudara menerima tugas pelayanan ini. Atas kehendak Allah, saya akan meneguhkan saudari-saudara sebagai pengurus OMK Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama menyampaikan, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dipersilahkan untuk semua calon pengurus. Di hadapan Allah serta seluruh umat, kami berjanji dengan hati tulus akan menunaikan tugas pelayanan kami sebagai pengurus OMK Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai 2028, selaras dengan kemampuan dan potensi yang sudah dianugerahkan Allah pada kami. Kami akan menyediakan waktu, tenaga, dan kreativitas kami dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap program kegiatan pengembangan OMK. Kami akan senantiasa mengembangkan diri, bersinergi antar pengurus, bekerja sama dengan seluruh OMK, Dewan Pastoral Paroki, dan juga seluruh umat di Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang ini, dalam upaya mengembangkan gereja tercinta ini. Kiranya Allah mendampingi kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau telah memilih para orang muda ini untuk menerima tanggung jawab sebagai pengurus OMK Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Sudilah Engkau mendengarkan dan menguatkan janji tulus yang sudah mereka sampaikan dengan rendah hati. Buatlah mereka mampu mengembangkan segala akal budi yang sudah Engkau anugerahkan kepada mereka dalam menunaikan dan menyelesaikan panggilan ini. Beranikanlah mereka menghadapi dan melewati segala rintangan yang menghadang, karena sejatinya Engkau sendiri yang mengutus mereka. Teguhkanlah janji mereka dan berilah roh kerendahan hati dan cinta kasih dalam melaksanakan seluruh program yang sudah dan akan dirancang, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas pelayanan ini sampai pada saatnya nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia, maka yakinlah akan pendampingannya, perlindungannya dalam seluruh proses pelayanan kalian. Semoga Allah Bapa memberkati kalian dalam seluruh tugas pelayanan Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu. Ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga Kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Cornelius Cailo Silitunga yang berulang tahun kelahiran kelima. Semoga rahmat melimpah yang telah diterimanya, yang telah tercurah dalam anak kami ini, sungguh-sungguh menumbuhkan iman anak ini, terlebih bagi keluarganya. Berikanlah kesabaran bagi orang tuanya untuk terus menjaga, mendampingi, seperti Maria mendampingi putranya bersama dengan Santo Yosef. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga doakan orang-orang yang kami intensikan dalam peran Ekaristi ini, mereka yang sudah mendahului kami. Lo Dewik Mak Kohua, Mak Ani, Mak Kok Meng, Mak Kok Weng, Mak Kok Yeng, Mak Kim Fong, dan Mama Maria Silviana Livinus yang 4 tahun yang lalu menghadap-Mu. Semoga Engkau memberikan rahmat, belas kasih dan kerahiman bagi saudari-saudara kami yang kami doakan, yang kami kenakan ini. Dan jadikanlah mereka pendoa yang setia bagi keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami pula. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Tuhan
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta kasih yang senantiasa merindukan Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhannya. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan putra-Mu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan suara para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini. Maria Silvina Livinus, Lodewik Mak Kok Hua, Mak Ani, Mak Kok Meng, Mak Kok Weng, Mak Kok Yeng, Mak Kim Fong. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita tabisan imam di Keuskupan Agung Palembang. Pada tanggal 27 Agustus, Frater Diakon Gregorius Firdiawan Mubin SCY dari Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti akan menerima tabisan imam bersama beberapa frater lainnya di Paroki Santa Maria Tugu Mulyo. Untuk itu kami mohon doa dari umat agar Frater Diakon Firdi dapat menerima rahmat tabisan imamat dan kemudian menjadi pelayan yang kudus dan rendah hati. Bila umat merasa perlu menyampaikan masukan atas suatu hal yang kiranya perlu diperhatikan berkaitan dengan Frater Diakon ini, silakan menyampaikannya ke Pater Provinsial SCY Indonesia. 2. Jadwal Misa. Mengingat bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus, Sekolah Saverius Sekojo akan melaksanakan upacara kemerdekaan RI, maka diputuskan pada Misa hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 kita selenggarakan pada pukul 9 pagi. 3. Ragam kegiatan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Lomba gaple oleh Paguyupan Gaple. Ketentuan lomba, peserta adalah umat Samprades yang merupakan utusan lingkungan atau komunitas. Maka pendaftaran peserta dilakukan dengan mengisi Google Form yang dikirimkan melalui Ketua Lingkungan. Technical meeting dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus pukul 19 di Angela Merici. Lomba dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus pukul 20 di Plaza. Setiap peserta diminta untuk hadir setengah jam sebelumnya untuk registrasi ulang. Disiapkan hadiah berupa uang tunai bagi para juara. Juara pertama mendapatkan 1 juta rupiah, juara kedua mendapatkan 600.000 rupiah, juara ketiga mendapat 400.000 rupiah, juara keempat mendapat 200.000 rupiah, PIC Bapak Yopi. Perlombaan untuk anggota Bina Imam Anak, anggota Remaka, dan rekan-rekan OMK. Perlombaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus setelah misa di Balai Paroki dan lapangan SMA Saprus 4. Kode berpakaian untuk peserta adalah merah putih. Pendaftaran peserta lomba dilakukan melalui Google Form yang dibagikan di grup masing-masing serta melalui Ketua Lingkungan. PIC kegiatan Fani, Leo, dan Gesti. Nasi murah oleh Wanita Katolik RI DPC San Prades. Kegiatan nasi murah yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Agustus di Plaza mulai pukul 8 hingga 13. PIC Ibu Esti Richard dan Ibu Rosita. 4. Informasi baptis balita. Seksi katekese akan melaksanakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi para orang tua dan bali baptis yang dilanjutkan dengan gladi bersih pada hari Minggu tanggal 24 Agustus pukul 10 di ruang Teresia.
penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 31 Agustus pukul 10 di gereja. Formulir pendaftaran diambil di Sekretaris Lingkungan, PIC Bapak Hendra Fantoni. 5. Penerimaan dana misa atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengulanginya bahwa tanggal 17 Agustus yang biasanya kita merayakan Ekaristi jam 8, kita akan merayakan Ekaristi jam 9. Mengingat bahwa di beberapa institusi juga di kampung-kampung atau RT atau apa, kita juga diharapkan ada edaran dari pemerintah kita mengikuti upacara bendera. Dan di sini saya mengundang Anda semua yang komplek di sini juga mari kita meluangkan waktu untuk ikut upacara bendera bersama dengan siswa-siswi TK, SD, SMP Saprus 3 dan SMA Saprus 4. Tempatnya di lapangan sekolahan, kompleks sekolahan yang akan dimulai jam 7. Lalu setelah upacara, seluruh anggota upacara atau peserta upacara akan segera meninggalkan kompleks sekolah dan nanti umat akan berduyun-duyun masuk ke kompleks ini untuk mengadakan misa perayaan 17 Agustus tahun 2025 ini. Lalu pada malam tirakatan 17-an kita tetap menggunakan liturgi hari Minggu, kita misa dengan intensi juga untuk menyambut hari kemerdekaan RI. Misa seperti biasa jam 6 sore. Lalu untuk kesempatan ini saya sampaikan banyak terima kasih untuk partisipasi Anda semua sehingga perayaan ini berjalan dengan penuh hikmat, tentu berkat pelayan-pelayan liturgi yang sudah menyiapkannya, Prodiakon, Suster, Frater, dan Bapak Ibu yang melayani kita, juga lektor, pemazmur, tata laksana, juga pembaca doa umat, lalu pengumuman, lalu mesdinar, juga tak lupa tata laksana, dan terlebih tim dekorasi yang terus dengan setianya membantu kita untuk menghias gereja kita ini sehingga begitu indahnya, dan tim media sosial, multimedia yang terus mengawal kita, mewartakan semakin banyak orang bisa mengikuti perayaan ini. Dan secara khusus KUR hari ini, pagi ini dimeriahkan dari Crystal Voice yang begitu agungnya sampai tadi saya lupa kalau ada persiapan persembahan karena begitu agungnya lagu-lagunya. Kita kasih aplaus untuk kelompok ini. Lalu setelah perayaan Ekaristi tanggal 17, jangan lupa untuk anak-anak BIA, remaja dan OMK, ada agenda yang sangat menarik yang menanti Anda semua nanti, perlombaan yang sudah disiapkan oleh OMK. Orang tua boleh mendukungnya agar kemeriahan itu kita alami bersama dengan mereka OMK, remaja, dan anak-anak BIA. Rasanya itu tambahan dari saya. Oh ya, ada tambahan di pintu masuk atau keluar gereja, ada buku Lentera Hati yang edisi bulan September, Oktober, November, Desember ya, kalau tidak salah catur ulanan. Itu dibuat oleh postulat novisiat
SCY Gisting. Kemarin kita wakil umat, maksud saya bersama dengan para romo dan diakon mengantar Romo Yosef ke pelayanan yang baru yaitu tempat itu. Dan mereka yang ikut mengantar, mereka melihat bagaimana memang mereka mengadakan lentera hati bukan pertama-tama untuk mencari dana sebetulnya, tapi bagaimana berbagi, bersharing permenungan mereka. Tidak usah cemas bahwa itu dibuat oleh frater yang mungkin kita itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Apa yang telah dibuat frater itu didampingi oleh para tim formator, para romo yang begitu kompeten, juga menghadirkan ahli kitab suci Romo Marmidi dari Pemantang Siantar. Maka dengan membeli buku itu sebetulnya secara tidak langsung Anda semua itu mendukung proses pendidikan para imam dan puder SCY yang dimulai dari Gisting. Rasanya itu akan didapatkan di pintu depan masuk atau keluar gereja. Itu saja pengumuman dari saya, terima kasih. Selamat hari Minggu dan mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Oh ya, mohon waktunya sejenak, berdiri nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa, nggak ada 1 menit. Hadir di tengah kita itu orang yang bertubuh tinggi. Dia akan memperkenalkan diri, dia hadir di tengah kita. Terima kasih Romo, untuk nggak lupa ya. Baiklah Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman OMK, Remaka, Misdinar, dan juga adik-adik sekolah minggu, juga para suster, selamat pagi. Masih semangat? Masih ya. Perkenalkan, nama saya Frater Simeon Salos Epri Sanjaya SCY. Saya biasa dipanggil Frater Meon. Meon aja ya, nggak pakai G. Jadi saya berasal dari Belitang, tepatnya di Paroki Para Rasul Kudus Tegalsari. Ya, Tegalsari BK 20. Jadi ceritanya begini. Setelah saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Jogja, SCY mengutus saya untuk menjalani masa top atau tahun orientasi pastoral dan panggilan di Paroki San Prades. Jadi kurang lebih selama 1 tahun ke depan saya akan tinggal di sini, di pastoran maksudnya. Ya, pertama untuk belajar bagaimana berpastoral, dan yang kedua ya ikut terlibat dalam karya pelayanan pastoral di paroki ini. Jadi untuk lingkungan atau kelompok-kelompok kategorial tertentu, mungkin tim liturgi di paroki ini, ya jangan ragu untuk mengajak saya atau melibatkan saya dalam kegiatan di paroki ini. Tentu juga harus menyesuaikan dengan kapasitas saya sebagai frater topper gitu ya. Jadi untuk memimpin misa nggak bisa gitu, dan pelayanan sakramen lainnya juga nggak bisa. Saya rasa begitu perkenalan singkat dari saya. Untuk yang lainnya nanti kita bisa secara pribadi gitu kan. Sekian dan terima kasih. Selamat datang Frater Meon saja tanpa G gitu ya. Hadir di tengah kita yang tentu akan berdinamika dengan kita umat di Paroki San Prades ini. Kita dukung dengan doa, dengan dorongan yang terus-menerus untuk berkembang bersama dengan kita. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
teman-teman, di kota Palembang sudah hadir toko rohani Katolik loh. Letaknya di Jalan Kolonel Atmo nomor 52, tidak jauh dari seberang Gramedia Atmo Palembang. Nama toko rohani itu adalah Rumah Dehonian. Membawa konsep rumahan, interior toko ini sangat homey dan klasik. Nyaman untuk kamu yang ingin merasakan saat teduh dari buku-buku rohani yang disediakan, atau memilih-milih kebutuhan rohanimu sambil menikmati alunan musik gerejani. Kamu bisa mendapatkan buku-buku rohani kesukaanmu, misalnya buku anak, remaja, orang muda Katolik, serta berbagai buku katekese sekitar penerimaan sakramen-sakramen. Demikian juga buku-buku doa devosional, ibadat, dan liturgi. Untuk benda devosional dan liturgi di sini tersedia lengkap. Aneka rosario, salib, serta souvenir, kaos, topi, dan tas bertema rohani. Ada juga paket souvenir seperti paket wedding dan paket rohani untuk souvenir perayaan tertentu dalam keluarga. Misalnya untuk berkat rumah, misa arwah, komuni pertama, ulta kelahiran, atau perkawinan. Peralatan misa untuk imam, lektor, prodiakon, dan misinar pun lengkap. Tahukah kamu, Rumah Dehonian sebenarnya bukan hanya sebuah toko rohani. Ia juga merupakan sebuah penerbit. Kantor penerbit ada di bangunan yang sama, khususnya di lantai 3. Untuk kamu yang ingin mengadakan kegiatan massal seperti rekoleksi, seminar, dan pembinaan lainnya, bisa menggunakan aula lantai 2 yang sangat nyaman. Seperti apa sih rasa nyaman, teduh, dan asrinya Rumah Dehonian? Yuk segera cus ke sini.